Saat ini, mendaki gunung tengah menjadi tren di kalangan anak muda. Tak jarang pula aktivitas mendaki gunung menjadi ajang eksistensi melalui media sosial. Namun, sulit dipungkiri jika mendaki gunung merupakan kegiatan yang berisiko. Apalagi jika dilakukan saat musim hujan dan tanpa persiapan yang matang. Berikut ini 5 kasus pendaki gunung yang hilang di Indonesia. Muhammad Gibran Ar-Rasyid. Muhammad Gibran Ar-Rasyid adalah pendaki gunung yang hilang secara misterius di Gunung Guntur pada tanggal 19 September 2021. Ketika teman-temannya hendak berangkat ke puncak, ia enggan untuk ikut dan memutuskan untuk menjaga tenda sendiri. Namun ketika teman-temannya kembali ke tenda, Gibran sudah hilang. Saat itu Gibran mendengar teriakan yang memanggil namanya. Namun saat diikuti, teriakan itu mengarah ke ujung jurang. Setelahnya, ia tidak mengetahui apa yang terjadi. Ketika Gibran terbangun, Gibran sudah ada di tempat lain. Gibran mengalami beberapa hal mistis, yaitu bertemu dengan seorang nenek-nenek yang berjubah putih. Nenek itu memberikan Gibran makanan, dan seorang bapak-bapak yang memberikan Gibran pedang. Namun, Gibran enggan menerima pemberian tersebut. Gibran menghilang selama 5 hari. Namun anehnya, ia hanya merasakan beberapa jam saja. Dia lalu ditemukan dalam keadaan selamat pada tanggal 24 September 2021 di dekat Curug Cikoneng oleh Ade Leji, Kuncen Gunung Guntur. Ade mendapat petunjuk bahwa Gibran berada di sekitaran sungai. Ia akhirnya melakukan ritual paku bumi dan berhasil menemukan Gibran. Alpi Kurniawan. Alpi Kurniawan adalah pendaki asal Desa Mejing, Kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang. Ia dilaporkan hilang saat mendaki puncak Gunung Lawu pada Senin 31 Desember 2018. Alpi Kurniawan hilang setelah diajak balapan menuju puncak oleh seorang wanita pendaki gunung asal Wonosobo pada hari kejadian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Alpi Kurniawan mendaki bersama 6 rekannya via jalur pendakian Candi Cetok, Karanganyar, Jawa Tengah. Namun saat tiba di Pasar Dieng, sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia Barat, wanita pendaki asal Wonosobo kelelahan. Akhirnya Alpi Kurniawan melanjutkan mendaki ke puncak sendirian. Namun saat rekan-rekan Alpi Kurniawan sampai di puncak Gunung Lawu, mereka tidak mendapati keberadaannya. Hingga Rabu 2 Januari 2019, Alpi Kurniawan belum kembali turun ke base camp. Rekan-rekan korban langsung melaporkan ke posko terkait hilangnya Alpi Kurniawan. Sayangnya, selama 7 hari pencarian, Alpi tidak ditemukan. Kemudian proses pencarian sempat dihentikan sepekan setelah Alpi dinyatakan hilang, yakni pada 8 Januari 2019. Walau proses pencarian sempat dihentikan, tim tetap melakukan pencarian selama 23 hari. Terakhir, keluarga Alpi dari Magelang pun datang ke Gunung Lawu dan ikut melakukan pencarian pada Selasa 22 Januari 2019. Tim evakuasi sudah melakukan pencarian dengan melibatkan lebih dari 300 relawan dari berbagai komunitas. Tapi hasilnya masih tetap nihil. Hingga akhirnya pencarian ditutup pada tanggal 24 Januari 2019. Sapik Padilah. Sapik Padilah adalah santri dari Pondok Pesantren Nurul Huda, Purbalingga. Ia berangkat bersama rombongan yang berjumlah 6 orang dari base camp pada Selasa 25 September 2018 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Keesokan paginya, rombongan melanjutkan perjalanan ke puncak dan turun menjelang siang. Tiba-tiba, salah satu rekan Sapik yang mendaki bersamanya menelpon base camp untuk meminta pertolongan. Sapik terpeleset di bebatuan di kawasan Batu Merah di sekitar puncak yang terkenal kawasan rawan di kalangan para pendaki. Beruntung, Sapik dapat dievakuasi oleh tim SAR dari dasar jurang sedalam 7 meter di sekitar puncak Gunung Slamet pada Rabu 26 September 2018. Proses evakuasi Sapik membutuhkan waktu kurang lebih 60 menit. Sapik mengalami luka di bagian pelipis karena terbentur batu saat terjatuh. Setelah Sapik terjatuh ke lereng, pihak pengelola jalur Bambangan melarang pendaki berada di puncak lebih dari pukul 12. Menurut petugas, setelah lewat setengah hari, cuaca di puncak dapat berubah hanya dalam hitungan menit. Fatur Rahman. Fatur Rahman, pendaki asal Jombang, Jawa Timur, melakukan pendakian ke Gunung Sumbing bersama 3 orang temannya. Mereka berangkat pada hari Jumat 4 April 2019 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat melalui base camp Butuh Kalijagar.
Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan naik hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai puncak. Namun setelah sampai di puncak, korban mengalami hipotermia di atas puncak Gunung Sumbing. Tim SAR menemukan 3 pendaki di atas pos 3, tepatnya di atas Watu Pestan. Fatur Rahman ditemukan di bawah puncak Raja Wali di ketinggian 3.371 mdpl dalam keadaan tak bernyawa. Muhammad Ainul Tazkim. Muhammad adalah salah satu pendaki Gunung Rinjani asal Makassar yang tewas karena tertimpa longsor bebatuan ketika beranjak dari Danau Segara Anak, Gunung Rinjani. Saat itu terjadi gempa bumi di Pulau Lombok berkekuatan 6,4 skala Richter pada Minggu 29 Juli 2018. Atas peristiwa tersebut, sekitar 333 orang terjebak di atas Gunung Rinjani. Salah satunya adalah Muhammad Ainul Tazkim yang meninggal karena tertimpa material longsor. Ayah korban, Amirullah, menuturkan sebelum kejadian pihaknya sempat melarang dan berencana menikahkan Ainul. Namun korban menolak karena punya ambisi mencapai 3 puncak gunung, yaitu Puncak Rinjani, Bromo, dan Semeru. Itulah 5 kasus pendaki gunung yang hilang di Indonesia. Tetap hati-hati dan sampai jumpa.